tiga narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Dan obrolan Karebosi pada edisi hari ini mengangkat tema terkait akhir hayat sebagai Sekprov. Selebes People, Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan akhirnya dicopot dan surat keputusan ini kemudian ditekan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Seperti apa kemudian dari pandangan tiga narasumber? Pertama langsung saja saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saya panggilnya Pak Yusuf aja. Pak Yugo saja. Pak Yugo, siap. Kemudian saya juga ingin menyapa narasumber saya yang kedua, Pak Dr. Mas Riyadi Patu selaku pengamat pemerintahan. Assalamualaikum Pak Dr. Mas Riyadi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, saya juga ingin menyapa narasumber saya yang ketiga ada Pak Dr. Herman SHMH selaku pengamat hukum dan kebijakan publik. Assalamualaikum Pak Dr. Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Baik, pada malam hari ini kami mengangkat tema akhir hayat sebagai Sekprov. Saya terlebih dahulu ke Pak Dr. Yusuf selaku kuasa hukum mantan Sekprov Sulawesi Selatan. Bagaimana pandangan Anda Pak terkait dengan polemik pemberhentian Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan ini? Silakan. Baik, selamat malam para pemirsa Selebes TV. Ini satu wadah yang bisa menghimpun aspirasi kita di Sulawesi Selatan. Saya sangat bersyukur. Dalam kurun waktu 1 minggu ini polemik tentang Sekprov Sulawesi Selatan ini jadi trending topik ya. Kenapa? Karena ada sebuah fenomena yang berjalan tidak sesuai dengan peruntukan suatu administrasi. Pak Hayat, Pak Dr. Hayat itu menerima surat dari tangan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Surat itu adalah surat pemberhentian sebagai Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan yang tertanggal 30 November tahun 2022. Yang mana di dalam petikan bahwa surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Tetapi di dalam surat SK Bapak Presiden Pak Joko Widodo ini tidak dilampirkan alasan-alasan atau turunan-turunan yang ada di dalam surat ini. Artinya ini suatu kelalaian administrasi pemerintahan. Itu yang pertama. Kedua, ada polemik juga sebelum turunnya ini adalah adanya 2 surat dalam 1 hari, yaitu tanggal 12. Bentar ya, ini saya bawa buku pintar ini supaya masyarakat tidak salah menilai ini barang. Ada 2 surat dalam 1 hari yang masing-masing tanggal yang sama, 12 September 2022. Itu tujuan surat semua ke Bapak Presiden. Ada satu surat nomor 800/790 BKD. Ada satu lagi surat dari Gubernur Sulawesi Selatan juga nomor 800/009 BKPSDMD, ya kan? Jadi dalam satu dinas, dalam satu badan ada 2 surat yang keluar dari BKD. Ini kalau kita lihat ya. Tetapi setelah ditelusuri dan ada pernyataan Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan itu mengatakan nomor surat 800 itu nggak pernah keluar dari BKD. Oke. Ya. Kedua, nomor surat juga 800/7910 BKD juga bukan produk dari BKD. Nah ini Pak Dokter, jadi dalam 1 hari 2 surat, tujuan surat ke Presiden dengan tujuan bahwa surat ini resmi yang dikeluarkan oleh BKD. Setelah di cross check, 2 surat itu nggak pernah ada di BKD. Jadi saya sebagai kuasa hukum dari Bapak Sekda akan melakukan suatu upaya-upaya tentang adanya perbuatan melawan hukum
sehubungan dengan administrasi yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Artinya surat ini dibuat di luar daripada pagar pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak dalam ruang wilayah, ini berulang lagi kepada orang-orang yang lain yang tidak dikehendaki di dalam pemerintahan. Jangan jadikan barang ini sebagai adat kebiasaan dalam sebuah pemerintahan bekerja yang tidak sesuai dengan mekanisme persuatan. Yang saya soroti ini, Bapak Gubernur ini tidak jeli melihat surat yang keluar. Setelah kita cross check memang tidak ada rilis persnya Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa 12 surat itu tidak pernah keluar dari pemerintah dari bagian BKD. Jadi inilah ada satu muara hukum yang kami bisa melakukan upaya-upaya sehingga ini Pak Sekda bisa kembali menjadi Sekda. Oke. Oke, Pak Goco, berarti ini adalah kelalaian administrasi menurut Anda, Pak? Ya? Ini bukan kelalaian, kesengajaan, unsur kesengajaan. Kalau kelalaian biasa ya, mungkin ada unsur pemaaf di hukum, tetapi karena unsur kesengajaan mengakibatkan orang lain mengalami kerugian, itu bisa dilakukan upaya-upaya hukum. Oke, baik. Saya ke Pak Dr. Mas Riyadi. Pandangan umum Anda terkait dengan polemik ini. Kalau minggu lalu kita masih membahas soal desas-desus, kalau ini sekarang sudah ada surat keputusannya, Pak Dr. Mas Riyadi, silakan. Baik, jadi service people yang saya hormati, jadi ini saya juga kaget ketika Pak Hugo yang memaparkan ini luar biasa. Ini yang saya biasa sebut bahwa pemerintahan yang baik itu bukan pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan keinginan, apalagi kalau itu adalah pesanan siapa saja. Tetapi pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Itu kuncinya. Karena kenapa? Kalau kita menyelenggarakan pemerintahan yang sesuai dengan keinginan masing-masing, maka itu terlalu subjektif, terlalu bervariasi, terlalu bisa menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada jabatan itu. Walaupun ya memang saya paham bahwa kewenangan mengusulkan penggantian sekda itu ada pada gubernur. Tetapi kewenangan itu harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang yang berlaku. Tidak abuse of power, menyalahgunakan kewenangan untuk menerapkan orang. Tidak boleh begitu. Karena kenapa? Gubernur itu adalah pembina kepegawaian daerah di provinsi. Ya, jadi bayangkan kalau kewenangan yang melekat itu digunakan secara serampangan, itu berbahaya, bisa mencelakai banyak orang. Oleh karenanya kewenangan itu diatur dengan undang-undang. Ya, itulah penggunaan kewenangan yang tepat. Jadi bukan penggunaan kewenangan yang melabrak berbagai macam aturan. Dan saya kira ya ini adalah negara-negara hukum yang walaupun itu misalnya ditandatangani oleh presiden, itu bukan berarti bahwa final. Setiap orang bisa melakukan upaya hukum agar bisa memperjelas dirinya gitu. Ya. Orang bersalah pun itu harus diperjelas kesalahannya apa. Ya. Kemudian berikutnya, saya kira sekarang ini kita sudah berada dalam paradigma governance, bukan government. Kita ini berada dalam paradigma governance dan semua mengatakan kita ingin menciptakan good governance. Ya, tapi pola-pola seperti ini kelihatannya masih kembali lagi kepada paradigma government. Ya, menggunakan kekuasaan, pokoknya kalau tidak bisa ikut sama saya ganti. Ini adalah pola-pola lama yang dipraktikkan dalam suasana kita sudah membangun good governance itu. Nah ini pasti terhalang. Oleh karenanya mestinya, ya apalagi kan ini jabatan adalah jabatan eselon 1B atau pratama. Iya, fungsional ya. Pratama ya. Jadi itu penggantiannya untuk definitif itu harus melalui lelang. Lelangnya tak sederhana itu. Saya kira beberapa minggu lalu terbahas di sini. Oleh karena itu maka pertimbangannya pun harus pertimbangan yang serius.
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Iya, iya. Bayangin coba. Kalau nggak salah tadi tanggal SK Presiden itu 30 November. Baru hari ini. Baru kemarin disampaikan oleh Pak Gubernur. Ya, berarti ada 10 hari Ya. yang bersangkutan itu menjalankan tugas itu tanpa payung hukum. Iya. Berbahayanya itu. Artinya dalam 10 hari itu apa yang dilakukan oleh Pak Sekda itu ilegal sebenarnya. Baik, baik. Saya ke Pak Dr. Herman. Bagaimana kemudian pandangan umum Anda, Pak? Tadi sudah diberikan pandangan umum oleh Pak Dr. Yusuf, kemudian Pak Dr. Mas Riyadi, silakan. Iya, makasih. Saya kira yang pertama bahwa di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu, di Undang-Undang Pemda dan saya kira berbagai undang-undang menyatakan bahwa good corporate governance itu menggunakan sistem merit. Apa itu sistem merit? Adalah sebuah sistem di pemerintahan yang basisnya adalah kualifikasi, profesional, tidak memihak, apalagi bias. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan seperti disampaikan tadi Pak Gunco, Pak Mas Radi tentang polemik ini, saya kira yang pertama adalah terkait dengan yang pertama saya katakan tadi bahwa di soal hukum dan kebijakan publik itu ada 3 hal yang penting yang tidak boleh terlewati. Apa itu, Pak? Yang pertama itu apa yang dikenal détournement de pouvoir. Apa itu adalah tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan. Kalau menyimak tadi terlepas dari informasi, tapi kalau menyimak tadi Pak Gunco ada kategori détournement de pouvoir, détournement de pouvoir, penyalahgunaan kekuasaan. Atau jangan-jangan ini likiur kesewenang-wenangan. Atau yang ketiga, ini yang paling penting, itu yang kaitannya tadi dengan sistem merit. Algemeen beginselen van beheerlijk bestuur. Apa itu? Adalah pengelolaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Jangan sampai, ya apalagi tahun 2024 kan semakin dekat. Iya. Jangan sampai, karena sekda ini penting ya. Sekda ini pembantu gubernur yang paling strategis menghubungkan dengan dinas-dinas SKPD lain. Sehingga posisi Sekprop ini sangat penting. Jangan sampai posisi ini kemudian dipolitisasi. Sehingga kemudian kalau dipolitisasi, 3 kategori yang saya sebutkan tadi ini bisa berbahaya. Itu penting diingat sebenarnya. Sehingga kemudian memang dikunci di undang-undang itu tentang sistem merit. Itulah kemudian yang dibahasakan tadi Pak Mas Riyadi tentang good corporate governance. Jadi pemerintah ini kan punya bestur sok istilahnya. Punya kewajiban untuk melaksanakan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagaimana mungkin ada kesejahteraan kalau ada kerusuhan dalam tanda kutip di pemerintahan? Kaitannya dengan bahwa Sekprop ini kan sangat strategis posisinya, menghubungkan kepentingan sampai ke penganggaran APBD. Sekprop itu sangat berperan penting karena dari situlah semua dinas menghubungkan dengan Pak Gubernur. Sehingga ya, saya mungkin terlepas dari yang dikatakan tadi Pak Gunco bahwa jangan-jangan tafsirnya ada détournement de pouvoir, penyalahgunaan kekuasaan, ada willikiur, kesewenang-wenangan, dan tidak memenuhi prinsip-prinsip umum tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanda kutip cilakanya, saya ngomong begitu. Nah, kalaupun tidak terkait dengan itu, maka mari kita lihat sisi legalitasnya yang disampaikan tadi. Saya ingin menanggapi sedikit yang dikatakan Pak Gunco tadi. Basikin fande administrasi, atau biasa orang sebut dengan keputusan administrasi negara, atau keputusan tata usaha negara. Ketentuannya adalah ada 3. Final, individual, konkret. Saya mau ke atas yang dikatakan tadi Pak Gunco tentang alasan menimbang. Alasan menimbang itu penting.
Kenapa? Karena disitulah fakta terungkap. Makanya alasan menimbang itu isinya fakta. Isinya fakta. Kalau diperlihatkan tadi Pak Gunco tidak ada alasan menimbang, ada apa? Okay. Padahal alasan menimbang di surat keputusan itu isinya fakta. Di alasan mengingatnya itu isinya hukum, yuridis sifatnya. Nah, bisa kita bayangkan kalau sebuah keputusan itu bisikin fund administrasi itu, keputusan administrasi negara itu atau orang biasa sebut dengan keputusan tata usaha negara, tidak mempunyai alasan menimbang dan alasan mengingat. Alasan mengingat dasar yuridis, alasan menimbang dasar fakta. Tidak pernah ada hujan kalau tidak ada gelap, awan gelap. Tidak pernah kita melihat awan cerah tapi tiba-tiba ada hujan. Itu analoginya sesungguhnya yang saya mau katakan, sehingga kemudian ada keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden soal Sekprov ini. Okay. Nah itu sebenarnya penting. Saya kira ada beberapa hal yang penting, saya kira, sehingga kemudian saya berpikir bahwa jangan sampai ini ditarik ke arah dia punya kualifikasi dan punya kompetensi untuk menjabat jabatan itu. Karena ini beda kedudukan hukum Sekprov itu dengan gubernur. Jabatan gubernur itu ada jabatan politis. Ini jabatan administrasi yang arahnya adalah good corporate governance. Itu pentingnya. Okay. Saya kira itu tanggapan pertama dari Saya saya. ke Pak Yugo. Pak Yugo, kemudian tadi sempat disinggung oleh Pak Herman bahwa adakah jangan sampai ada kemudian pengaruhnya di tahun-tahun 2024 nantinya. Apakah seperti itu menurut Anda? Nanti akan dijawab Pak Yugo. Setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetap bersama kami di obrolan Karebosi.